Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Sahabat, Saudara dan Orang Asing, saya Uli Manalu. Ibrani 13 ayat 1-2 berbunyi demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kedua ayat ini berbicara mengenai dua perintah. Yang pertama adalah perintah untuk memelihara kasih persaudaraan. Dan yang kedua adalah perintah untuk memberi tumpangan kepada orang. Sahabat, keduanya sama-sama memakai kata dasar philos atau sahabat. Bedanya yang satu menyahabati saudara, yang lain menyahabati orang asing. Banyak orang memahami keduanya diarahkan pada dua subjek yang berbeda. Ayat yang pertama diarahkan pada persekutuan Kristiani dengan seluruh anggotanya yang sudah menjadi saudara satu dengan yang lain. Sementara ayat yang kedua diarahkan pada orang asing di luar persekutuan Kristiani. Tentu dapat dipahami jika tafsiran ini umum diterima. Namun bagaimana jika kita memandangnya secara berbeda? Bagaimana jika keduanya kita pahami sebagai dua wajah dari satu persahabatan? Mereka yang kita sebut saudara yang kita persahabatkan itu, Philadelphia, sesungguhnya tetap orang-orang asing yang juga kita persahabatkan. Philoxenia. Bukankah pandangan ini lebih realistis? Sedalam apapun pengenalan kita tentang seseorang yang kita sapa saudara atau saudari, ia tetaplah seorang asing yang tak mungkin sepenuhnya kita kenali. Sebaliknya, seasing apapun seseorang bahkan yang mungkin baru pertama kali kita jumpai, kita dapat memandangnya sebagai saudara atau saudari kita. Mengapa penting bagi kita untuk tetap melihat saudara kita sebagai orang asing? Sebab hal ini menegaskan bahwa orang lain tak pernah bisa kita genggam walau kita sudah sangat mengenalnya. Sahabat mengenali seseorang, somebody, sepenuhnya membuat orang tersebut berubah menjadi sesuatu, something yang dapat digenggam, dikuasai, dan dimanipulasi. Melihat saudara kita sebagai orang asing juga penting, sebab dengan cara itu tersedia ruang untuk melihat wajah Kristus sebagai orang asing. Sahabat, keempat Injil memberikan banyak kejutan yang bertutur tentang Kristus sebagai orang asing. Dalam Yohanes 1 dan juga Matius 25. Sebagai orang asing, Kristus tak dapat digenggam, dikuasai, dan dimanipulasi. Hanya sikap takzim dan hormatlah yang pantas diberikan. Di sisi lain, mengapa penting juga bagi kita untuk melihat orang asing sebagai saudara? Sebab lagi-lagi Kristuslah yang menjadi sang saudara. Efesus 1 ayat 5, Markus 3 ayat 35, yang memungkinkan kita memandang orang-orang asing sebagai saudara-saudari kita. Mata iman kita pada Kristus sang saudara berubah menjadi mata cinta kasih untuk melihat orang asing juga sebagai saudara-saudari kita. Sahabat, inilah sesungguhnya yang disebut sebagai dimensi imajinatif dari teologi relasi di dalam kekristenan. Kristus menjadi prinsip utama dalam mengimajinasikan orang-orang di sekitar kita, sehingga struktur-struktur sosial yang mudah mengelompokkan manusia ke dalam kategori-kategori tertentu terinterupsi, terusik, dan kemudian mencair. Imajinasi relasional yang berbasis Kristus inilah yang kemudian melandasi penulis surat Ibrani melanjutkan, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat 2b. Dengan memperlakukan orang asing sebagai saudara-saudari dan memperlakukan saudara-saudari sebagai orang asing, kita memberi ruang bagi kehadiran ilahi di tengah semua bentuk relasi kita. Kehadiran ilahi itu disimbolkan dengan malaikat-malaikat yang mengunjungi kita. Banyak gereja memperlakukan gaya ushering atau usher, kerap dipahami secara sederhana sebagai penerima tamu. Mereka berdiri di pintu depan gereja dan menyambut umat yang datang. Sebagian meneruskan karya ini dengan mengantar umat itu duduk di bangku yang masih kosong. Sahabat, perspektif sahabat saudara orang asing tadi tampaknya dapat memaknai karya ushering ini secara kreatif. Kata usher berasal dari kata Latin, yaitu usarius,
yang merupakan gabungan kata ostium, artinya pintu, dan arius artinya melihat. Jadi usher adalah seseorang yang berjumpa dan melihat orang lain untuk pertama kalinya di pintu masuk. Pintu gereja adalah simbol peralihan dari dinginnya dunia luar dan hangatnya komunitas iman. Ia adalah peralihan dari orang asing menjadi saudara dan saudari. Yang disambut oleh sang usher mungkin saja warga jemaat yang sangat dikenalnya. Ia adalah saudara atau saudari di dalam persekutuan gereja itu. Namun sang usher tentu tak dapat sepenuh-penuhnya mengenali orang itu. Sahabat, dengan imajinasi Kristus orang asing, saudara atau saudari itu tetap seorang asing. Sebaliknya bisa jadi pula orang yang disambut itu adalah seseorang yang sungguh-sungguh asing dan untuk pertama kalinya mengunjungi gereja tersebut. Namun dengan imajinasi Kristus, saudara sang usher dapat memandangnya sebagai seorang saudara atau saudari. Lebih dari itu sahabat, dengan perspektif ini sang usher diundang untuk menyambut saudara atau orang asing itu sebagaimana ia menyambut Kristus sendiri. Pendeta Yoas percaya inilah kunci dari karya ushering yang perlu dikembangkan oleh banyak gereja pada masa kini. Ketika itu terjadi, maka terjadilah apa yang diimpikan oleh Marty Haugen ketika ia menggubah sebuah kidung berjudul All Are Welcome. Di bait keempat kidung itu ia menulis, "Here the outcast and the stranger bear the image of God's face." Di sini orang terasing dan orang asing menyandang citra wajah Allah. Ketika gereja menjadi komunitas sahabat, saudara-saudari dan orang asing berjumpa di pintu gerbang komunitas untuk memasuki komunitas yang hangat atau memasuki dunia yang dingin. Memang banyak gereja telah mempraktikkan karya ushering sahabat, namun yang mereka lakukan sesungguhnya adalah ushering in, sebuah penyambutan orang-orang untuk masuk ke dalam ibadah. Sebaliknya, tak banyak yang melakukan karya ushering out secara sengaja. Padahal ia tak kalah penting daripada karya ushering in. Tugas ini lazimnya dilakukan oleh pewarta sabda bersama penatua yang mendampinginya. Mereka kadang ditambah dengan penatua lain atau pasangan pewarta sabda berdiri di pintu luar untuk berjabat tangan dengan umat yang pulang. Intinya sederhana saja, yaitu bahwa umat yang tadi disambut masuk ke dalam gedung ibadah, kini diantar untuk keluar dari gedung ibadah dan memasuki kehidupan sehari-hari mereka. Sahabat, ushering out sesungguhnya memiliki banyak dimensi yang perlu disadari oleh banyak gereja. Yang pertama, ia berdimensi pastoral sebab melaluinya gereja dapat memberi salam, artinya memberikan shalom Allah sebelum mereka memasuki dunia yang penuh dengan pergumulan. Seolah-olah para usher itu berkata, "Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan jadilah Kristus kecil di dalam hidupmu." Kedua, ia juga berdimensi misional, artinya umat dihantar memasuki dunia sebagai kancah pewartaan Injil. Yang ketiga, ushering out juga berdimensi komunal, dalam arti umat yang meninggalkan ruang ibadah diyakinkan bahwa ia akan menghidupi dunia sebagai anggota komunitas. Sehingga sekalipun umat berada di tengah dunia seorang diri, tetapi tidak pernah sendirian. Sebab di dalam diri seorang umat terdapat seluruh umat Allah. Sahabat, di dalam diri kita direpresentasi dan dipresentasi seluruh umat Allah. Dengan cara itu kita menjadi kehadiran personal dari seluruh gereja. Karena itu, tugas para usher sesungguhnya baru rampung separuh ketika mereka menyambut umat memasuki ruang ibadah. Separuh tugas lainnya adalah ketika mereka mengantar umat untuk meninggalkan ruang ibadah dan memasuki ibadah kehidupan sehari-hari. Karena itu seorang usher perlu sungguh menghayati bukan hanya sebuah spiritualitas welcoming, namun juga sebuah spiritualitas goodbying atau mungkin well going. Untuk itu Pendeta Yoas punya sedikit saran praktis. Tempelkan sebuah poster atau plang besar di pintu keluar ruang ibadah gereja Anda yang berbunyi, "Selamat memasuki ruang ibadah." Sebab bukankah dengan keluar dari ruang ibadah gereja, umat sesungguhnya akan memasuki dunia sehari-hari? Sampai di sini Labirin Kehidupan kali ini, sahabat. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan video ini untuk teman dan kerabat Anda. Bisa juga klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.